What's up Leimas dan Tiborsi. Sungguh bersuka cita hari yang baru. Bahwa kita percaya kita memiliki Allah yang tidak terbatas. Kita mau angkat pujian ini sama-sama. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. So kita ada dalam tangannya. Mari kita mau angkat pujian ini. There are no limits with you. There are no limits with you. Say, you're limitless, nothing's too hard for you. You're limitless, nothing you cannot do. You are bigger and you're greater and you're stronger. I know you're limitless. You're limitless. Yeah. Say goodbye to any limitation. I say hello to the God of all creation. There are no limits with you. There are no limits with you. You're limitless, nothing's too hard for you. You're limitless, nothing you cannot do. You are bigger and you're greater and you're stronger. I know you're limitless. You're limitless. Terima kasih teman-teman buat Tuhan. Say goodbye to any limitation. I'm saying hello to the God of all creation. There are no limits with you. There are no limits with you. Say you're limitless. You're limitless. Nothing too hard for you. You're limitless. Nothing too hard for you. You are bigger and you're greater and you're stronger. I know you're limitless. You're limitless. Mari sama-sama katakan, Lord, you are bigger. Lord, you are greater. Lord, you are stronger than anything. Lord, you are bigger. Lord, you are greater. Lord, you are stronger than anything. Say, Lord, you are. Lord, you are bigger. Lord, you are greater. Lord, you are stronger than anything. Lord, you are bigger. Lord, you are greater. Lord, you are stronger than anything. You're limitless. Nothing's too hard for you. You're limitless. Nothing you cannot do. You are bigger. You are bigger and the greater and the stronger. I know you're limitless. You're limitless. Yeah. Kasih kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Come on, sorakan haleluya. Woo! Amin. Saya percaya bahwa setiap kita membutuhkan juru selamat. Amin. Saya percaya bahwa hari ini kita ada karena kita percaya pada Tuhan sebagai penyelamat kita, sebagai juru selamat kita. Kita mau serahkan hidup kita lebih lagi dalam tangannya. Biar segala kehendaknya boleh terjadi dalam kehidupan kami. Mari
Mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau siapkan untuk kita menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan di tempat. Katakan inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, kami berikan bagimu. Ku tahu Engkau rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Engkau pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Mari kita mau katakan inilah hidupku. Inilah hidupku, kami serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Engkau rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Engkau pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Kami tinggikan, kami sembah. Mari kita bersama katakan, walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekali kami berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau beserta.
ku rasakan damai-Mu, kami rasakan surah Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Katakan padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya Tuhan, ku percaya padamu penyelamatku. Kami percaya Kau selamatkan kami. Terima kasih Yesus. Biar hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan hidup kami. Biar hanya ke dalam hadirat-Mu Tuhan kami persembahkan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan lebih lagi Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara, selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar Gereja Rehoboth. Selama bulan Maret ini, ibadah masih diperuntukkan bagi pengurus dan pelayan. Berikut adalah informasi-informasi penting yang perlu saudara ketahui. Kegiatan tengah minggu belum bisa diadakan secara onsite. Jadi kegiatan KKW, KKP diadakan secara online melalui Zoom Meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang sudah disediakan. Mari tertanam dan diperlengkapi di Gereja Rehoboth dengan mengikuti setiap acara yang ada dan menjadi the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman Flame dan T4C. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali di bulan yang baru, di dalam keadaan yang masih sama, dalam keadaan yang masih pandemi, tetapi kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini. Mari sebelum itu kita akan terlebih dahulu berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu bagi kami semua. Hingga saat ini Tuhan, Kau tetap menyertai kami, memberkati kami. Dan hingga pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu, pembacaan firman-Mu ini Tuhan
membawa kami semakin dalam pertumbuhan, semakin mengasihi Engkau, semakin mengasihi sesama kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan sejauh ini Tuhan, Engkau terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya pandemi ini juga segera berakhir Tuhan, dan kami bisa menikmati kehidupan yang lebih baik lagi Tuhan bersama dengan teman-teman yang lain. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang berbicara bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema saat ini adalah tentang bertumbuh di dalam sukacita di masa krisis. Jadi kondisinya adalah kondisi krisis, tetapi kita walaupun dalam kondisi krisis tetap diharapkan untuk tetap bersukacita. Karena di dalam sukacita kita bisa bertumbuh. Tentu saja orang yang dalam keadaan yang gembira, senang, tenang, artinya damai, dia tidak punya kekhawatiran, dia akan lebih mudah untuk menyerap sesuatu, lebih mudah untuk belajar, lebih mudah untuk bisa berpikir, bisa bekerja dan lain sebagainya. Berbeda ketika orang tidak sukacita, tidak dalam sukacita, mungkin terhimpit karena masa dan lain sebagainya, orang sulit untuk bertumbuh. Nah, pada saat ini kita akan belajar supaya kita tetap bertumbuh di dalam sukacita meskipun di dalam masa-masa krisis. Mari kita akan membuka ayat kita di dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Ayatnya cukup panjang, tetapi saya akan bacakan perlahan-lahan buat kita semua ya. Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Katakan demikian, kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah. Karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Mazmur ini sepertinya mazmur yang kurang kelihatan bagaimana kondisi pada saat itu, gitu ya. Di ayat pertama, ayat kedua seperti orang yang sedang merayu-rayu gitu dikatakannya. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Dikatakan seperti sebuah sajak yang sedang mesra-mesraan gitu ya, antara manusia dengan Tuhan. Tetapi sebetulnya pada saat itu adalah saat yang sangat krisis, jauh mungkin lebih krisis daripada kita. Pada waktu itu Daud sedang lari ke padang gurun. Dia sedang melarikan diri dari Absalom anaknya yang memberontak, hendak menggulingkan dia, bahkan hendak membunuh dia. Ketika saya merenungkan ketika orang yang berlari dari ke padang gurun, saya memikirkan tentu dia akan mencari tempat yang tersembunyi. Tentu dia akan mencari tempat yang tidak mungkin dipertimbangkan bahwa dia akan bersembunyi di situ, itu terlalu mudah. Kalau dia mencari tempat persembunyian, maka tempatnya akan menjadi tempat yang paling sulit sekali. Tempatnya mungkin tidak akan diperkirakan dia ke sana. Tempat yang seperti apa? Jika di padang gurun, tempat yang paling aman di padang gurun adalah tempat yang dekat dengan oase atau tempat yang dekat dengan mata air. Maka orang akan mudah hidup di sana, berbulan-bulan juga akan hidup di sana, bertahun-tahun bahkan, karena ada mata air, ada makanan, ada minuman di sana. Tetapi orang yang lari dan sedang dalam pelarian tidak mungkin dekat dengan mata air. Dia akan menjauh dari mata air karena dia mencari tempat yang mungkin tidak akan diperkirakan dia akan bersembunyi di sana.
Nah, saya membayangkan maka tempat yang Daud pilih ada tempat yang mungkin sangat terpojok, mungkin sangat tempatnya tidak nyaman, harus mendaki berbatu-batu, mungkin sulit, harus naik sedikit masuk dalam gua dan lain sebagainya. Tapi saya membayangkan pasti tempatnya tidak nyaman. Dan tempat yang tidak nyaman, yang jauh dari mata air, yang jauh dari kehidupan, supaya dia bisa tersembunyi di sana. Kalau dia jauh dari mata air, maka makanan juga sedikit, ya, sulit, mungkin dalam sehari tidak mungkin keluar dari tempat persembunyiannya. Mungkin dia masuk di dalam gua dan harus berhari-hari, berminggu-minggu dalam gua tidak keluar. Tidak nyaman, karena itu adalah pelarian. Nah, di tempat yang begitu krisis, begitu tidak nyaman seperti itu, maka ditulislah Mazmur ini. Jika Daud pada waktu itu tidak memiliki hati yang penuh sukacita, saya yakin tulisan ini tidak akan dibuat oleh dia. Dia bisa menuliskan hal seperti ini karena hatinya penuh dengan sukacita. Karena hatinya penuh dengan ketenangan di dalam Tuhan. Karena hatinya penuh dengan penyerahan di dalam Tuhan. Karena hatinya tenang, karena hatinya damai bersama-sama dengan Tuhan. Maka keluarlah Mazmur ini, kerinduan kepada Allah. Ya Allah, ayat yang 2 katakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Lihat, di tengah krisis, Daud masih ada dalam sukacita dan ketenangan. Dan ketika dia ada dalam sukacita dan ketenangan, dia bertumbuh, iman dia bertumbuh. Nah, yang kita harapkan dari firman Tuhan pada waktu ini adalah saudara juga mengalami hal seperti ini. Kita sedang mengalami krisis, mungkin tidak hanya pandemi saja, mungkin keadaan kuliahmu, keadaan keluargamu, keadaan pekerjaanmu, keadaan teman-temanmu dan lain sebagainya. Tidak dalam keadaan yang terbaik, mungkin dalam keadaan yang sangat terpojok, mungkin sedang krisis, mungkin dalam keadaan kritis bahkan. Tetapi dari pembacaan firman ini, kita mengharapkan engkau terus ada dalam sukacita. Ya, sukacita. Karena seperti Daud tadi katakan, engkau adalah kekuatanku. Daud tahu dia ada dalam keadaan yang tidak mengenakan, tetapi dia tahu dalam keadaan yang tidak mengenakan pun Tuhan menyertai dia. Terlebih daripada itu Tuhan menjaganya. Nah, maka muncullah sukacita itu. Lalu muncullah pertumbuhan rohani dalamnya. Dia mengalami pertumbuhan, dia mengalami iman yang ditumbuhkan dari keadaan yang tidak mengenakan itu. Ada satu ungkapan, orang katakan bahwa bahagia itu adalah pilihan. Ya. Orang berbahagia itu karena dia memilih untuk berbahagia. Orang berbahagia itu karena dia memutuskan dalam kehidupannya, saya mau berbahagia. Gitu ya. Ungkapan ini cukup benar, tapi kita akan lebih mendalam lagi. Ada yang menuliskan, kita yang memutuskan hidup kita. Orang lain yang komentar dengan kehidupan kita. Orang lain cuma bisanya komentar. Tetapi yang memutuskan kehidupan kita ya kita. Ya, dengan Tuhan yang menyertai kehidupan kita, yang membimbing kehidupan kita. Tetapi ketika kita memutuskan untuk berbahagia, ada yang lebih dalam. Apa yang mendasari kebahagiaan kita? Apa yang mendasari sukacita kita? Benar bahwa Alkitab memerintahkan kita untuk bersukacita, tetapi bagaimana caranya kita bersukacita? Apa alasannya kita bersukacita? Nah, Daud sudah melewati masa-masa itu. Dia tahu kenapa dia harus bersukacita. Dia tahu apa yang membuat sukacita dalam kehidupan. Dia tahu alasannya kenapa dia bersukacita. Nah, saya harap pada saat ini kita juga memiliki pengertian yang sama seperti Daud, memiliki pengalaman yang sama seperti Daud, memiliki pengetahuan yang sama tentang sukacita. Kalau lihat dari ayat tadi, di ayat yang ketiga dikatakan ya, Mazmur 63 ayat yang ketiga, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Itu adalah sebuah kebenaran. Kita punya kehidupan, tetapi jika di dalam kehidupan kita tidak memiliki kasih setia Tuhan, tidak menyertai, tidak disertai dengan pengiring, dijagai oleh Tuhan, buat apa? Kita punya kehidupan,
Tetapi lebih daripada kehidupan itu adalah ada kasih kesetiaan Tuhan, kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika kita mengetahui itu bahwa hidup saya sebenarnya kasih karunia di hadapan Tuhan. Saya ada sampai sekarang karena kasih karunia Tuhan. Saya bisa begini, bisa begitu, bisa sampai bahkan ketika saya tidak berhasil untuk melakukan ini karena kasih setia Tuhan, karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Itu yang menyebabkan saya bersukacita. Karena di atas kehidupan saya ini ada yang lebih daripada kehidupan itu, yaitu penyertaan Tuhan. Daud sampai pada titik ketika dia bisa mampu untuk tetap imannya bertumbuh bahkan dalam keadaan yang krisis sekalipun. Karena dia mempunyai pengetahuan bahwa kasih setia Tuhan itu lebih daripada hidupnya. Saya dan kau juga harusnya mengetahui bahwa hidup kita ada yang lebih di atas kehidupan kita itu, yaitu kasih setia Tuhan. Ayat keempat, katakan demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Di atas kehidupan dia katakan aku memuji Tuhan seumur hidupku, menaikkan tanganku demi namamu. Di hadapan kehidupan dia, di dalam kehidupan dia adalah penyembahan isinya. Ketika seorang tahu bahwa kehidupannya adalah penyembahan kepada Tuhan, maka damai sejahtera hidupnya. Hidupnya bukan untuk yang lain, hidupnya adalah untuk penyembahan kepada Tuhan. Ketika dia bekerja, dia tahu bahwa pekerjaan adalah penyembahan kepada Tuhan. Ketika dia sekolah, dia tahu bahwa sekolahnya adalah penyembahan kepada Tuhan. Ketika dia sedang kuliah, dia tahu bahwa kuliahnya adalah penyembahan kepada Tuhan. Ketika dia ada dalam keluarga, dia tahu bahwa dalam keluarga itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan yang seperti apa? Ketika kita mengasihi orang-orang sekeliling kita. Ketika kita berbelas kasihan kepada orang-orang sekeliling kita. Ketika kita berbelas kasihan dengan teman-teman kita. Ketika kita berbelas kasihan dengan orang yang ada di hadapan kita. Kita sedang menyembah Tuhan. Kita sedang memperlihatkan kasih Allah kepada mereka. Maka hidupnya ada dalam penyembahan. Orang yang hidupnya dalam penyembahan dan sadar bahwa kehidupannya adalah penyembahan kepada Tuhan, tentu dia orang yang damai sejahtera. Orang yang damai sejahtera, orang yang sukacita. Nah, di dalam keadaan yang seperti apapun, Daud mengetahui hal itu. Dia tahu di atas kehidupan dia yang lebih tinggi lagi adalah kasih karunia Tuhan. Kemudian dia tahu ketika dia mengalami segala sesuatu, dia tahu itulah penyembahan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Daud bersukacita. Itulah sebabnya Daud bisa bersukacita bahkan dalam keadaan yang paling krisis sekalipun. Tadi saya katakan di tempat yang sangat tidak mengenakan, jauh dari kehidupan, jauh dari mata air. Mungkin jarang sekali melihat matahari, tetapi dia bisa menciptakan mazmur yang luar biasa. Dia membuat sebuah pernyataan yang luar biasa, pujian yang luar biasa kepada Tuhan. Dia bisa menyembah Tuhan. Dia bisa bersukacita dalam keadaan seperti itu. Orang banyak yang tidak menyangka ini dalam keadaan seperti apa. Daud menuliskannya, makanya di ayat yang pertama dikatakan Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ngapain dia di padang gurun Yehuda? Berarti kisah ketika dia dikejar oleh Absalom, anaknya. Itu baru satu sisi bahwa keadaannya tidak menyenangkan. Belum lagi sisi batinnya. Saya yang punya anak, saya pernah merasakan bagaimana ketika anak saya ngambek sama saya. Ini Absalom jauh dari sekedar ngambek kepada Daud. Absalom memberontak kepada dia. Bahkan hendak menghabisi nyawa. Bagaimana perasaannya? Sedih luar biasa. Anak yang dikasihinya, yang dari kecil dia tuntun, dari kecil dia gendong, dari kecil dia rawat dengan sedemikian rupa, dia kasihi dengan sedemikian rupa. Gedenya dia memberontak, bahkan lebih dari hendak membunuh. Perasaan yang begitu sedih luar biasa, mengalami hal seperti dikejar oleh Absalom anaknya. Daud oleh anaknya dikatakan sebagai buronan negara di mana-mana di negara itu orang yang penduduknya tahu bahwa Daud ada itu harus melaporkan bahwa dia buronan, dicali oleh raja, dicali oleh negara, hendak dihukum, bahkan hendak dibinasakan. Bagaimana rasanya? Lebih jauh dari sekedar krisis biasa. Tetapi seperti tadi saya katakan, Daud menyadari bahwa hidupnya adalah kasih karunia Tuhan.
hidupnya adalah penyembahan kepada Tuhan. So kalau begitu tidak ada masalah dengan keadaan. Keadaan sedang baik, keadaan sedang normal biasa. Keadaan yang sedang mungkin kurang baik atau bahkan yang sangat-sangat tidak baik. Tidak menjadi masalah. Karena hidup menyembah kepada Tuhan tidak hanya dalam keadaan baik saja. Hidup menyembah kepada Tuhan adalah dalam keadaan tidak baik sekalipun. Hidup menyembah kepada Tuhan. Dan ketika menyembah Tuhan, hidupnya penuh dengan sukacita, damai, sejahtera. Dan Daud mengalami hal-hal yang seperti ini. Titik yang sudah dia alami sampai kepada titik yang luar biasa seperti itu. Sampai di situ saja? Tidak. Kalau saya merenungkan, ini masa depannya mau seperti apa? Mau sampai bagaimana? Daud tidak tahu akhirnya apakah dia berhasil ditangkap oleh anaknya, dibunuh oleh anaknya. Daud tidak tahu. Bagaimana dengan masa depannya? Bagaimana dengan besok, minggu depan, bulan depan? Sesuatu yang tidak pasti. Tetapi Daud tetap bersukacita bahkan ketika masa depannya tidak baik. Masa depannya kelihatannya suram. Masa depannya kelihatan tidak ada harapan. Daud tetap dalam sukacita. Kalau kita perhatikan luar biasa keadaan Daud dan kita belajar dari kehidupan dia ketika dia tahu bahwa hidupnya adalah penyembahan kepada Tuhan. Bahwa kasih karunia lebih dari sekedar hidupnya saja, lebih berharga kasih karunia Tuhan dari kehidupan dia. Maka dia penuh dengan sukacita. Ini sama persis kalau kita belajar dari Daud, sama persis seperti yang dituliskan dalam Habakuk 3 ayat ke-17. Mari kita baca bersama-sama Habakuk 3 ayat ke-17. Ini ayat juga sangat-sangat menarik. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Sekali lagi Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Kalian bisa buka Alkitab kalian di rumah. Saya akan bacakan buat saudara. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini luar biasa. Ini keadaan yang hampir sama seperti Daud dengan beda kasus seperti ini. Ini adalah ketika bangsa Israel sedang dihukum oleh Tuhan. Dia sedang dijajah, dia sedang dirusakkan hasil tanamannya. Pohon-pohon yang ada di negara mereka dihancurkan. Dan tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi harapan. Apa yang bisnis mereka kerjakan pada waktu itu? Berladang, menanam sesuatu dan berternak, hanya itu saja. Mereka tidak berbisnis yang lain. Pada waktu itu belum ada bisnis yang sedemikian modern seperti kita sekarang. Dan bisnis mereka dihancurkan. Dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Ini kan sama dengan masa depan yang suram, yang tidak ada lagi harapan. Bahan makanan tidak lagi menghasilkan. Tanaman mereka tidak menghasilkan lagi bahan makanan. Tidak stop sampai di situ saja, dikatakan bahwa kambing domba terhalau dari kurungan. Tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tidak ada makanan. Tidak ada lagi harapan. Namun apa yang dituliskan oleh Habakuk ayat ke-18. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Karena dia tahu beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dia punya pengharapan kepada Tuhannya. Walaupun keadaan begitu krisis, tetapi aku akan bersorak-sorai, tetap bersorak-sorai, beria-ria di dalam Tuhan. Karena Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19 katakan, Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar bahwa keadaan yang baik, kurang baik, biasa-biasa saja, sangat buruk bahkan,
tidak menjadi alasan kita untuk berhenti menyembah Tuhan. Tidak ada alasan kita untuk tidak bersuka cita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan tidak berdasarkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita tahu bahwa Allah turut serta dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Allah ada ketika baik, Allah ada ketika keadaan sedang biasa-biasa saja, Allah ada ketika keadaan kurang baik, Allah ada ketika keadaan yang sangat-sangat tidak baik. Allah tetap bertahta, Allah tetap berdaulat. Dan ketika kita ada dalam keadaan seperti itu, mengucap syukur, bersuka cita senantiasa. Allah ada dalam keadaan semua keadaan itu. Ya, seperti dalam Habakuk ini, mari kita juga bersuka cita, bersorak-sorai di hadapan Tuhan, beria-ria di hadapan Tuhan. Tetap bersuka cita karena di dalam Tuhan, karena diselamatkan Tuhan, karena Tuhan beserta kita. Di ayat tadi dikatakan gitu kan, bahwa Allah yang menyelamatkan aku, Tuhanlah kekuatan aku. Dia beserta dengan kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersuka cita. Nah, bagaimana dengan keadaan sekarang? Kami mengharapkan kalian tetap bertumbuh dalam keadaan yang mungkin sekarang menjepit seperti ini. Tapi tadi saya katakan juga bahwa tidak hanya dalam keadaan pandemi saja. Mungkin akan ada begitu banyak krisis dalam kehidupan kalian. Dalam kehidupan saya juga ngalamin banyak sekali krisis. Dan ketika krisis itu ingatlah Allah ada dalam setiap keadaan. Mari tidak menjadi apatis dengan keadaan. Ada banyak kesempatan. Saya menemukan banyak sekali tulisan-tulisan, film-film dan lain sebagainya, orang yang bukan menjadi sangat maju ketika pandemi ini terjadi. Ada orang yang bisa menemukan kesempatan ketika dalam keadaan yang tidak cukup baik. Ini dunia mengatakan ini keadaan yang sangat tidak baik bagi seluruh dunia bahkan. Kita tidak apatis, kita tidak putus harapan. Kita tetap berharap lebih daripada sekedar kesempatan-kesempatan itu ada di atasnya adalah kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita. Saya berharap kita juga tidak menjadi dingin hatinya. Ya, bukan himpitan yang berbahaya bagi kehidupan kita, tetapi himpitan itu yang merubah manusia batin kita, itu yang berbahaya. Bukan kurang makan yang berbahaya, tetapi orang yang menjadi pelit dan tidak berbagi makan itu yang lebih berbahaya. Orang menjadi stop lagi, orang menjadi dingin lagi, kasih menjadi dingin. Orang yang tidak peduli dengan orang lain itu yang lebih berbahaya. Oleh sebab itu firman Tuhan ini kami khususkan buat kalian supaya dalam keadaan seperti apapun engkau tetap berharap kepada Tuhan, tetap bersuka cita kepada Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan tentu tidak akan membiarkan orang lain menderita. Dia akan peduli dengan lingkungan sekitarnya. Dia kasihnya tidak menjadi dingin. Dia kasihnya penuh menyala-nyala dan penuh dengan belas kasihan kepada orang lain. Itu yang jauh lebih hebat dari sekedar tekanan dunia pada saat sekarang ini. Mari tidak putus harapan. Yang terpenting adalah bukan keadaan sekarang, tetapi ujung kehidupan kita. Itu yang jauh lebih penting. Mungkin Daud pernah tahu tentang pengenalan akan Tuhan ini, tentang pengetahuan ini, tentang kebenaran ini. Bahwa suatu saat dia akan kembali dan ketemu dengan Allahnya dan bersama-sama dengan Tuhannya. Dia akan kembali bersama nenek moyangnya, lalu bersama-sama di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin itu yang jadi harapan dia. Sehingga dia tidak merasa bahwa sekarang ada keadaan yang sangat-sangat menghimpit, sangat-sangat tidak mengenakan. Dia tidak terlalu peduli dengan itu. Karena yang penting adalah ujungnya nanti. Sekarang kita bisa bahagia, tapi besok bisa belum tentu bahagia. Sekarang kita mungkin tidak bahagia, tapi besok belum tentu kita tidak bahagia. Mungkin besok kita penuh dengan sukacita. Dan keadaan berhari-hari berubah-ubah terus. Dan iman kita tidak bergantung kepada keadaan. Sikap hidup kita tidak bergantung kepada keadaan. Manusia batin kita tidak bergantung kepada keadaan. Tetapi kita bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Bergantung kepada penyertaan Tuhan. Mari saya dan engkau pada saat hari ini tetap damai sejahtera di dalam Tuhan, tetap bersuka cita di dalam Tuhan, tetap mengucap syukur di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa hidup adalah kasih karunia-Nya Tuhan. Tidak kurang, tidak lebih, hanya kasih karunia Tuhan. Kesuksesan kita bukan karena kehebatan kita, karena kasih karunia Tuhan. Bahkan kegagalan kita pun kasih karunia Tuhan. Allah mengetahui, mungkin kita perlu untuk mengalami kegagalan supaya kita tetap terus bergantung kepada Tuhan. Mari
di dalam masa krisis ini, tetaplah bersukacita. Karena ketika engkau bersukacita, engkau bisa bertumbuh di dalam imanmu, di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi rema bagi kami. Biarlah firman-Mu ini tetap menjadi kekuatan bagi kami. Diingat dalam kehidupan kami, bahwa hidup kami adalah kasih karunia Engkau saja Tuhan. Jauh di atas kehidupan kami yang lebih berharga adalah kasih karunia Engkau. Dan dalam kehidupan kami adalah penyembahan kepada Engkau. Sehingga kami tetap bersukacita senantiasa di dalam Engkau. Dan ketika kami bersukacita, kami bisa berpikir, kami bisa tenang, kami bisa belajar, kami bisa menikmati firman-Mu, kami bisa bertumbuh dalam iman kami terhadap Engkau Tuhan. Biarlah kami terus senantiasa mengiring Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia. Biarlah semakin hari semakin baik. Banyak hal-hal yang semakin dipulihkan di negeri ini Tuhan. Mari Tuhan, kami tahu si jahat juga semakin gencar luar biasa. Tetapi kami anak-anak-Mu juga akan semakin membagikan kasih karunia yang daripadamu, belas kasihan yang daripadamu kepada seluruh orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar Gereja Rehoboth. Selama bulan Maret ini, ibadah masih diperuntukkan bagi pengurus dan pelayan. Berikut adalah informasi-informasi penting yang perlu saudara ketahui. Kegiatan tengah minggu belum bisa diadakan secara onsite. Jadi kegiatan KKW, KKP diadakan secara online melalui Zoom Meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang sudah disediakan. Mari tertanam dan diperlengkapi di Gereja Rehoboth dengan mengikuti setiap acara yang ada dan menjadi the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.